Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dalam kehidupan ini, bekerja adalah bentuk ikhtiar kita sebagai seorang manusia untuk menafkahi diri sendiri ataupun keluarga tercinta. Sebagai manusia yang sempurna dengan anggota tubuh yang lengkap, pastinya akan mudah dalam melakukan pekerjaan, baik yang diupah atau digaji dengan bayaran yang banyak maupun sedikit. Namun itu lebih baik daripada mengemis atau meminta-minta. Di era zaman yang serba canggih ini, banyak sekali kita melihat orang suka meminta-minta daripada bekerja. Banyak yang mengira bahwa uang yang dari hasil meminta-minta ialah halal, padahal ada hukum dan dosa dalam perbuatan tersebut. Apabila orang yang meminta-minta tersebut sanggup bekerja namun lebih suka mengemis belas kasihan orang lain. Apalagi tak jarang di zaman sekarang kita melihat orang yang mampu bekerja namun membuat dirinya seolah-olah tak berdaya atau dibuat cacat. Di dalam agama Islam ada dua pendapat tentang hukum mengemis atau meminta-minta. Pendapat yang pertama, hukum mengemis dalam agama Islam ialah haram, dan pendapat yang kedua ada yang memperbolehkan namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Mengemis sama halnya dengan meminta-minta, walaupun hukum mengemis dalam Islam ada yang memperbolehkan, namun meminta-minta atau mengemis ditegaskan sebagai perilaku rendah dan tercela. Hukum mengemis dalam agama Islam ialah haram, karena manusia yang sanggup bekerja normal namun lebih memilih meminta-minta, maka perbuatan tersebut sama dengan mengkufurkan nikmat sehat yang Allah berikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya hukum mengemis atau meminta-minta dalam Islam ialah haram atau tercela, karena memberi pastinya lebih baik daripada menerima. Namun pengemis ada banyak jenisnya. Ada mereka yang mengemis dengan memohon balas kasihan namun dengan badan sehat. Ada juga yang mengemis dengan memperlihatkan kekurangan dirinya seperti kurang sempurna atau cacat. Seorang pengemis ialah mereka yang tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengemis termasuk dalam kategori orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Bila seorang pengemis sebenarnya mampu mencari nafkah namun lebih memilih untuk menjadi pengemis atau meminta-minta, maka dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Dikatakan demikian sebab dia tak mau mensyukuri nikmat anggota tubuh yang diberikan Allah untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jika sulit mencari pekerjaan yang gajinya besar, bukan berarti mencari pekerjaan dengan gaji yang sedikit tanpa meminta tak bisa dilakukan. Melainkan orang yang seperti itu ialah orang yang malas karena ingin mendapatkan uang dengan tanpa bekerja. Maka dari itu, meminta-minta atau mengemis ialah orang yang tidak mau berikhtiar atau berusaha dan meninggalkan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dan para ulama sepakat bahwasanya perbuatan meminta-minta ialah haram, karena orang yang meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajibannya berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika dalam keadaan terpaksa diperbolehkan, misalnya karena buta, lumpuh, sangat lemah dan sebagainya. Sehingga jika tidak meminta-minta, maka ia tak bisa mempertahankan hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya salah seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian dia datang dengan membawa seikat kayu bakar. Lalu setelah itu dia menjualnya sehingga Allah memberinya kecukupan. Dengan itu ialah lebih baik untuknya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka mau memberinya maupun tidak. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang baik, bukan dengan meminta-minta, karena mengemis merupakan perbuatan rendah lagi hina, pekerjaan yang kasar dan rendah dalam pandangan kebanyakan manusia. Bahkan mencari kayu bakar di hutan kemudian menjualnya itu lebih baik menurut Nabi Muhammad SAW daripada mengemis atau meminta-minta. Islam sangat melarang meminta-minta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar bekerja untuk menafkahi hidupnya. Namun mirisnya, zaman sekarang banyak orang lebih suka mengemis daripada bekerja. Perilaku meminta-minta ini telah merajalela di negeri kita. Tanpa sadar, mereka sudah mengingkari nikmat Allah yang Allah anugerahkan terhadap mereka, baik berupa badan yang kuat ataupun akal yang sehat. Umat Islam dianjurkan agar berusaha dalam menghidupi dirinya guna menghindari dari kehinaan di dunia. Perintah berusaha disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 47. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Maka dari itu, berusaha ialah suatu kewajiban bagi umat Islam. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 47 ialah menegaskan waktu siang untuk berusaha menjadi dasar supaya terhindar dari meminta-minta. Dijadikan malam untuk beristirahat karena lelahnya kita dalam beraktivitas seperti bekerja. Maka pagi dan siang diwajibkan untuk berusaha dan bekerja demi menghidupi diri dan keluarganya. Diriwayatkan dari Muawiyah, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian mendesak untuk meminta-minta. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian meminta sesuatu kepadaku, kemudian permintaannya menyebabkan aku memberikan kepadanya, sementara aku tidak suka hal itu, agar aku berikan kepadanya diberkahi. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sangat melarang umatnya meminta-minta karena pekerjaan meminta-minta itu menghilangkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Ada juga hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, tak henti-hentinya salah seorang di antara kalian meminta-minta sampai ia bertemu Allah dengan wajah tak berdaging. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang suka meminta-minta sesungguhnya mendapat kehinaan di dunia, sebab selain tak diridhai oleh Nabi SAW, sekaligus menjadi sifat tidak baik yang dimiliki oleh manusia. Karena orang yang suka mengemis atau meminta-minta ialah orang yang malas bekerja, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mengatakan, orang yang meminta-minta namun ia mampu bekerja maka akan menjumpai Allah dengan wajah tak berdaging. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa mengemis atau meminta-minta sangat dilarang karena akan ada balasan atas perbuatan yang kita anggap sepele itu. Bekerjalah agar terhindar dari kehinaan di mata manusia. Islam menanamkan pada setiap pribadi muslim untuk membenci perbuatan meminta-minta supaya terangkat dari lumpur kehinaan. Masalah meminta-minta ini menjadi fenomena menarik di dalam masyarakat. Cara para peminta-minta pun bermacam ragam jenisnya. Ada yang mengamen atau menyanyi di sudut jalan dengan alat musik seadanya. Ada yang duduk di pinggir jalan dengan menadahkan tangan agar diberi uang, bahkan ada yang memaksa untuk diberi, sehingga kadangkala mengganggu ketertiban masyarakat. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa perbuatan meminta-minta tidak dianjurkan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa meminta-minta sedang ia mempunyai kecukupan, maka ia datang di hari kiamat dengan wajah yang tercakar-cakar. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lainnya juga menyatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa meminta-minta sedang ia memiliki kecukupan, maka sungguh hanyalah memperbanyak bara api di jahanam. Para sahabat bertanya, berapakah jumlah kecukupan yang menyebabkan ia tidak pantas meminta-minta? Nabi SAW menjawab,
sekedar untuk bisa makan pagi dan makan sore. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis tersebut menegaskan kepada kita bahwasanya mengemis atau meminta-minta bukan karena terpaksa ialah haram dan dosanya sangatlah besar. Akan tetapi, hukum mengemis atau meminta-minta dalam Islam ada yang berpendapat diperbolehkan. Namun itu karena terpaksa seperti cacat atau buta, karena dalam keadaan yang demikian tidak mungkin bisa bekerja layaknya orang normal yang sempurna dengan anggota tubuhnya. Adapun hukum mengemis dalam Islam yang diperbolehkan yaitu dengan 3 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya, "Hai kabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari 3 golongan. Yang pertama ialah orang yang memikul beban tanggungan yang berat di luar kemampuannya. Maka dari itu dia boleh meminta-minta sampai sekedar cukup saja kemudian berhenti. Yang kedua ialah orang yang terkena musibah yang menghabiskan seluruh dari hartanya, maka dari itu dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya, bukan karena ingin menumpuk harta dengan cara mengemis. Dan yang ketiga ialah orang yang tertimpa kemiskinan dan benar-benar sangat miskin, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Sementara itu, selain dari ketiga golongan tersebut, hai kabisah, maka meminta-minta itu hukumnya haram. Hasilnya jika dimakan juga haram. Hadis riwayat Muslim. Inti dari hadis ini memperbolehkan bagi yang memang membutuhkan uluran tangan orang lain, namun hanya sekedar cukup, tidak untuk banyak. Dan jika telah memahami hukum mengemis dalam Islam, ialah bahwasanya bekerja dan berusaha lebih baik daripada meminta-minta. Supaya rezeki dan usaha lancar, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kelimpahan rezeki yang sesungguhnya. Untuk itu, jagalah kehormatan diri kita dengan tidak meminta-minta kepada orang lain dan tidak mengharap sesuatu kepada manusia. Dan untuk orang yang memiliki harta, hendaklah ia menginfakkannya pada jalan yang telah disyariatkan. Dan untuk mereka yang fakir, hendaklah bersabar dan memohon kecukupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, hendaklah mereka takut akan siksa Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, merasa cukup dengan apa yang ada, serta menahan diri dari perbuatan meminta-minta. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.